Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, ternyata pintar, cerdas tidak cukup menjadikan orang baik, menjadikan orang takut untuk melakukan kesalahan atau takut melawan perintah Allah. Karena ternyata sobat-sobat, orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan kecurangan, pejabat yang korupsi, bahkan level ulama, level ustadz, orang yang paham agama juga melakukan kecurangan yang sering berhubungan dengan materi. Nah, jadi sobat-sobat, di manakah salahnya? Nah, tapi sebelumnya sobat-sobat, bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silahkan untuk melakukan subscribe-nya. Semoga subscribe sobat-sobat semua membantu channel ini cepat berkembang dan menjadi amal jariah sobat-sobat, amal jariah kita bersama. Karena channel ini tidak hanya memberikan solusi di dunia, akan tetapi juga solusi kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat-sobat, ternyata yang membuat orang tidak takut melakukan kesalahan, tidak takut melakukan kecurangan, baik dia seorang pejabat, seorang ahli agama, disebabkan karena hati mereka yang kotor, hati mereka tidak bersih. Karena sebenarnya fungsi diutusnya seorang rasul adalah 3 hal. Yang pertama, mengajarkan kitab wahyu Allah. Kemudian mengajarkan hikmah. Dan yang ketiga adalah membersihkan hati. Dan seringkali yang ketiga, yaitu membersihkan hati, ini kita lalaikan. Pendidikan kita sekarang justru menjauhkan anak didik dari pendidikan hati. Coba kita lihat yang menentukan kelulusan ketika masih ada adalah pelajaran-pelajaran yang hanya mengisi otak mereka, tetapi tidak hati mereka. Sehingga ketika mereka menempati posisi di pemerintahan, posisi di instansi-instansi, mereka tidak tahan, tidak kuat dengan godaan materi. Mereka melakukan korupsi, melakukan kecurangan, memak-up proyek-proyek, dan seterusnya. Karena hati mereka
tidak bersih, hati mereka kotor. Karena kecerdasan otak itu seperti robot, tergantung bagaimana hati yang memiliki kecerdasan itu. Nah, jadi sobat-sobat, pendidikan kita justru meminggirkan pendidikan yang membersihkan hati, yaitu pendidikan agama. Sekarang, bahkan sejak di era reformasi ini, agama tidak menentukan kenaikan maupun kelulusan. Padahal agama inilah yang bisa membersihkan hati seseorang. Karena dengan hati yang kotor tapi berotak cerdas, mereka akan melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang terjadi saat ini. Jadi, tidak bisa tidak, sobat-sobat, kita harus mengembalikan pendidikan agama ini menjadi pendidikan penentu. Bahkan sama seperti dulu, pendidikan agama menentukan kenaikan dan kelulusan. Karena Rasulullah juga bersabda bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik tubuh seluruhnya. Sebaliknya, jika segumpal darah itu buruk, jahat, maka akan buruk, jahat badan seluruhnya. Dan kata Rasulullah, itu adalah hati. Bahkan Allah juga menegaskan, apakah mereka tidak pernah melakukan perjalanan di muka bumi sehingga dia memiliki hati yang dengannya mereka memahami. Mereka memiliki telinga yang dengannya mereka bisa mendengar. Dan sesungguhnya bukanlah mata yang buta, akan tetapi hatinya lah yang buta. Nah, sobat-sobat, jadi hati, kebersihan hati sangat menentukan perbuatan seseorang di dalam kehidupannya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.